Mari kita berdoa, kita siapkan hati untuk mendengar firman. Sekali lagi dengan segala syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, ini kami umatmu yang telah kau undang datang di dalam ibadah ini untuk boleh memuji, memuliakan namamu, bersyafaat di hadapanmu dan menerima rahmat anugerah firmanmu. Ini kami di dalam setiap keberadaan kami. Di antara kami, di dalam kehadiran kami datang ke tempat ini, di dalam segala pergumulan kami masing-masing, di dalam segala beban kami masing-masing. Tapi Tuhan memberikan kami anugerah untuk memuliakan Allah. Kiranya Tuhan sendiri yang meneguhkan hati kami untuk terus berjalan sebagai umat Allah yang boleh terus bertumbuh dalam firman, dipimpin oleh firman untuk meneguhkan hati kami, untuk mengerti apa yang menjadi arti hidup kami, maksud hidup kami dalam rencana Tuhan. Dan sekarang kami merindukan untuk mendengarkan firman-Mu, beranugerahlah, bersabdalah kepada kami. Buka hati dan pikiran kami untuk terus belajar firman-Mu, untuk terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Nyatakanlah firman-Mu kepada kami minta belas kasih-Mu, kuduskan hamba-Mu yang menyatakan firman, pakai dengan kuasa-Mu, menyatakan isi hati-Mu saja. Dan berkati setiap kami untuk boleh sama-sama berdiam, memikirkan, menggumulkan firman Tuhan untuk mengkoreksi kami, membentuk kami, memimpin hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 17. Kita melanjutkan seri eksposisi kita. Di dalam pertemuan yang ke-39 kali ini, kita membaca Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-16 sampai ke-34. Berbicara tentang mengenal Allah yang sejati. Kita membaca secara bergantian dari ayat 16, agak panjang ya, sampai yang ke-34 dari Kisah Para Rasul 17. Demikian firman Tuhan dari saya 16, Bapak Ibu sekalian 17 dan seterusnya hingga 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ketika mereka mendengar tentang
kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat rentetan peristiwa di dalam pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan Rasul Paulus di dalam misi perjalanan yang kedua ini. Ini sudah dekat-dekat akhir dari pelayanan yang kedua. Maka setelah tantangan yang dihadapi, dulu di Antioquia terjadi huru-hara karena orang Yahudi tidak senang. Maka Paulus pergi ke Berea, tidak terlalu jauh dari situ. Tetapi ketika orang Yahudi di Antioquia, Tesalonika, maafkan. Ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa dia telah mengabarkan Injil lagi di Berea, mereka ngamuk, datang lagi provokasi di Berea. Sehingga Paulus terus diganggu di dalam pelayanannya dan mereka berusaha sebagaimana bisa mungkin untuk Paulus ditangkap dan kalau bisa dimatikan supaya tidak ganggu Judaisme punya teologi, karena bagi mereka Paulus ini penyesat, begitu ya. Tetapi mereka menggunakan cara-cara curang, menghasilkan huru-hara seolah-olah itu akibat dari apa yang dikerjakan oleh Paulus. Tetapi karena jemaat Berea sudah tahu akan hal ini, maka mereka menyuruh Paulus untuk berangkat meninggalkan Berea. Hati mereka bersyukur dengan Injil yang diberitakan. Tetapi mereka mengerti dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, belum waktunya Paulus untuk mati. Karena Injil masih harus terus diberitakan melalui Paulus. Maka Paulus pergi. Tapi kali ini perginya jauh supaya orang-orang Yahudi yang bersekongkol itu, yang bersepakat itu tidak bisa tebak kemana Paulus. Dan benar, Paulus pergi ke Athena. Dulu dari Tesalonika ke Berea jalan kaki. Sekarang naik kapal kurang lebih 500 km. Perjalanan yang sangat jauh dari Berea ke Athena. Maka Paulus pergi ke sana dan di dalam hal ini kita boleh melihat seluruh tantangan, seluruh pergumulan tidak pernah menghentikan langkah Paulus untuk pergi penginjilan. Dan lebih tepatnya sebenarnya, apapun siasat dunia untuk menghalangi Injil, kuasa Tuhan tidak pernah bisa dipatahkan. Nah, ini menjadi seruan buat kita untuk terus berdoa untuk penginjilan. Maka Tuhan pimpin Paulus pergi ke Athena. Dan di sana kita melihat ini menjadi satu tantangan jenis baru lagi. Belum pernah Paulus melakukan pelayanan dalam konteks seperti Athena. Kenapa? Pertama, kota Athena, ya kalau Tesalonika tadi terkenal dan segala macam. Tapi ini sekarang, ini kota yang tersohor. Dahulu ini pusatnya Yunani. Tapi setelah Yunani kalah, Romawi naik pemerintahan, maka Roma yang menjadi pusat dunia, Yunani punya tempat yaitu Athena tidak lagi jadi pusat. Tapi tidak dihancurin sama Romawi. Dibiarkan menjadi kota yang sangat megah. Karena di situ ada kuil dewa yang sangat besar. Kuil untuk dewi, penyembahan dewi ya di sana. Maka itu dulu pusat pemerintahan Yunani. Sekarang menjadi pusat filsafat, pusat seni dan budaya. Makanya mereka sangat arsitekturnya luar biasa untuk bangunan dan mengukir dewa-dewanya itu sangat luar biasa. Makanya nanti ada dalam tegurannya Paulus, Tuhan tidak dikunci di tempat-tempat kuil-kuil yang dibuat oleh manusia dan juga Tuhan kemuliaannya bukan dari emas perak buatan manusia. Karena gambaran itu yang mau Paulus ajak untuk mereka lihat karena terlalu megah memang tempat-tempat kuil-kuil penyembahan dewa-dewa mereka. Nah, sekaligus memang menariknya tempat ini, kota ini menjadi kota dengan pluralisme agama terbesar di dunia. Bukan di Roma, di sini pusatnya. Bahkan orang Yahudi pun bisa bikin rumah ibadat di situ nggak diganggu. Penyembahan dewa-dewa begitu banyak di sana dengan ritual-ritual penyembahan-penyembahannya. Maka disinilah Paulus dihantarkan Tuhan kepada orang-orang dalam tantangan yang baru, kaum-kaum cendekiawan yang sangat menikmati filsafat. Baru saja Paulus lari dari ancaman itu. Paulus lari dari Tesalonika ke Berea. Dari Berea akhirnya pergi ke sini.
Di sini dia pun tidak tunda-tunda. Bukannya rest atau rehat dulu dari ancaman, tetapi dia langsung pikir bagaimana mengabarkan Injil. Dan kembali dalam hal ini dia pergi ke orang Yahudi, lalu ketemu orang-orang di pasar dan segala macam. Dan disitulah dia kembali dalam anugerah Tuhan dia dipakai. Tapi dalam kuasa si iblis muncul tantangan. Athena sebagai pusat dari filsafat. Maka Paulus harus menghadapi tantangan jenis lain. Dulu tantangan dari sihir, tantangan penganiayaan, tantangan pemfitnahan, dan macam-macam tantangan. Sekarang muncul tantangan intelektual. Bagaimana mereka berhadap-hadapan dengan para filsuf Yunani ini. Maka Paulus mulai mengabarkan Injil. Ya tentu dia tetap kepada orang Yahudi dulu, lalu dia pergi ke pasar, dikatakan di situ, ini pasar dalam bahasa aslinya agora, itu tempat orang berkumpul, itu alun-alunnya kota, pusatnya kota, tempat banyak orang bertanya, jawab dan berpikir. Masih kelas bawah, nanti untuk orang-orang elitnya, nah itu baru di Areopagusnya. Nah ini yang terjadi secara konteksnya. Sekarang kita lihat secara cepat ya. Maka di dalam pasal 17 ayat 16 dikatakan tadi, setelah dia lari dia kabur duluan. Sedangkan yang lain masih tinggal di Berea untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Lalu waktu dia tunggu, jadi sementara ini Paulus kemungkinan besar cuman berdua bersama Lukas. Jadi Silas dan Timotius tinggal di sana, maka Lukas yang temani Paulus pergi ke Athena. Maka dia bisa tuliskan hal ini. Jadi waktu dia di sana sambil tunggu Silas partnernya itu, apa yang dikatakan di situ? Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Mengapa? Karena dia melihat banyak patung berhala. So what? Saudara ingat kan ya, Paulus itu dari kota Tarsus. Di kotanya juga dulu banyak patung berhala. Tetapi kenapa sekarang kalimat ini muncul sangat sedih hatinya? Nah ini yang namanya perubahan arah hati karena kuasa Injil yang telah mengubahkan hati manusia. Dahulu dia sebagai seorang Yahudi, dia seorang Farisi yang begitu ketat dengan Taurat. Maka dia merasa dia yang menjadi orang superior karena merekalah kaum pilihan Allah. Israel yang sejati. Maka bangsa-bangsa lain, para penyembah berhala, enggak pantas untuk disedihkan, enggak pantas untuk dikasihani. Memang bangsa-bangsa kafir yang harus mati kok, binasa itu. Tinggal tunggu nanti Mesias datang, mati lu semua. Nah itu mindset didikannya Yahudi di dalam keketatan mereka menjaga kesalehan, sekaligus mendiskreditkan bangsa lain. Akan tetapi, di dalam anugerah Allah yang diterimanya, Injil mengubah hati manusia yang berdosa. Injil mengubahkan hati kita yang egois. Justru tanda dari anugerah itu kita terima. Tanda kita mengerti belas kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Maka disitulah tembok-tembok pride itu dihancurkan. Tembok-tembok keegoisan itu dihancurkan. Maka Injil telah mengubah hati Paulus menjadi hati yang begitu luas. Saudara, ini ciri-ciri dari kasih anugerah Allah juga bekerja dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita yang mengatakan saya percaya kepada Kristus tidak memiliki hati yang hancur melihat orang yang terus mati dalam dosa? Bagaimana mungkin hatimu bisa bertenang, tetap menikmati hidup di tengah-tengah keluarga orang-orang di sekitarmu yang terus menuju jalan kebinasaan tidak di dalam Kristus? Maka ini yang membuat hati Paulus hancur. Dahulu dia melihat hal seperti ini biasa, tetapi sekarang di dalam anugerah Allah dia menyadari, masakan aku menjadi orang yang selamat, tetapi orang-orang di sekitarku binasa? Itu sebab dalam kitab Roma pasal 1 ayat 11 dikatakan, aku berhutang Injil. Paulus enggak utang kepada siapa-siapa, tetapi karena dia tahu anugerah itu begitu besar dalam dirinya. Dan dia tahu enggak ada jalan lain untuk orang binasa bisa selamat selain dalam Injil. Maka itu sebab hatinya menjadi hancur, hatinya menjadi sedih. Maka di sini kita boleh mengerti, sejak Paulus ada di dalam Kristus, Paulus memiliki hati kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Ini orang-orang kafir, ini orang Roma, biar binasa. Tidak, di dalam Kristus aku rindu untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Inilah hati orang-orang yang mengalami anugerah keselamatan. Demikian kiranya juga menjadi undangan Tuhan untuk kita. Memiliki hati yang bersyafaat untuk orang lain. Memiliki hati yang tidak rela untuk melihat orang lain binasa. Minimal saudara dari orang sekitarmu, keluargamu yang belum mengenal Kristus, pembantu di rumahmu, tetanggamu,
wartakanlah Injil itu. Sekarang kita lanjut. Maka yang dia lihat bukan kemegahan dari patung-patung berhala, melainkan kekosongan hati manusia yang tertipu oleh ilah-ilah palsu yang menuju kepada kebinasaan. Ditambah lagi, di dalam pengertian dan dia mengerti sangat konsep-konsep berhala, beberapa simbol-simbol penyembahan berhala itu sangat berkaitan erat dengan amoralitas, khususnya urusan seksual. Karena ada yang namanya seperti motif perjanjian lama. Mereka beribadah dengan melakukan pelacuran bakti. Demi menyenangkan dewanya mereka melakukan hubungan seksual di depan umum. Hal-hal yang seperti itu begitu menjijikkan. Dia tahu Tuhan begitu murka dengan hal yang seperti ini. Itu sebab Paulus tidak berdiam. Saudara, mari kita melihat di dalam realita kehidupan kita, orang-orang dengan segala kenikmatan berhalanya, sangkanya mereka dalam kenikmatan. Tapi mata rohani kita menyadari mereka menuju kebinasaan. Gak bisa diam, kita gak bisa membiarkannya. Maka inilah kesadaran itu, betapa mengerikannya penipuan ilah palsu kepada kehidupan manusia. Maka sementara Paulus telah dipanggil untuk menjadi pemberita logos yang sejati, Allah yang sejati, maka dia memutuskan untuk mengabarkan Injil. Di dalam ayat 18 kita lihat, dikatakan Paulus bertemu dengan golongan Epikuros dan Stoa. Wah, ini tantangan baru ya. Kita dulu bicara dengar ini tentang Injil, tentang sihir dan segala macam. Sekarang jemaat diajak untuk pikir filsafat, belajar. Sama-sama belajar supaya kita melihat inilah kuasa Injil, tidak tertutup kepada satu golongan, tidak tertutup kepada golongan-golongan tertentu. Bahkan ini orang-orang yang mungkin tidak ada hubungan dengan kita, tapi di sini sengaja dicatat untuk kita belajar. Mereka pun boleh menerima anugerah dengar Injil. Sekarang kita lihat sedikit siapa mereka ini. Golongan filsafat terbesar pada zaman itu, banyak pemikiran filsafat. Tapi dua golongan terbesar langsung diwakili dalam Kisah Para Rasul. Yaitu golongan Epikuros, Epikurean, dan golongan Stoa atau Stoik, orang-orang Stoiksisme. Kita lihat pertama ya, golongan Epikuros. Mereka ini sebenarnya di dalam konteks zaman kita lebih dekat kepada orang ateis, agnostik tertutup. Masih ada certain mereka percaya ada Tuhan, tetapi lebih titik beratnya mereka itu sebenarnya tidak ada urusan dengan Tuhan, nggak ada ibadah dengan Tuhan. Maka tentang konsep Tuhan di dalam pikiran mereka, kaum Epikurean ini menganut teori yang menyatakan bahwa dunia dan para dewa-dewa berada dalam jarak yang terlalu amat sangat jauh dan nggak ada hubungan. Nah ini bagi mereka, dengan sedikit saja, kalaupun ada hanya sedikit irisan pertemuan atau komunikasi antara para dewa dengan manusia. Jadi boleh dibilang ya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada lah gitu bagi mereka. Tentang tujuan hidup bagi orang-orang Epikurus, seseorang harus menjalani hidup sebaik mungkin. Jadi menarik ya, gak ada urusan dengan Tuhan, tapi mereka memiliki norma hidup. Mereka tidak mau sembarangan hidup. Banyak filsafat sekarang yang mengatakan YOLO, you only live once. Mereka juga punya prinsip itu, tapi reaksinya berbeda. Orang sekarang justru menikmati hidup dengan keliaran dengan filsafat itu, tetapi mereka orang-orang Epikuros menjaga hidup dengan baik. Seorang harus menjalani hidup sebaik mungkin, menemukan cara untuk mendapatkan kenikmatan yang maksimal dari keberadaan kita melalui carilah tempat kehidupan yang tenang, yang tentram dan damai. Itu yang namanya kenikmatan hidup buat mereka. Mereka menekankan mencari kebahagiaan lewat kesenangan yang terukur, bukan kesenangan yang liar. Yaitu dengan cara apa? Hiduplah dalam ketenangan, bersahaja, usahakan bebas dari yang namanya penderitaan dan sakit, karena itulah sebenarnya kebinasaan. Mereka melihat kalau sudah mati, habis hidup manusia. Jadi sebisa selama hidup, nikmatilah hidup. Tidak ada lagi yang namanya hidup setelah mati. Nggak ada itu, mereka tidak percaya yang namanya kebangkitan. Maka dalam hal ini mereka mengalami yang namanya pergumulan. Tantangan terbesar adalah sebisa mungkin abaikan yang namanya kegelisahan jiwa. Nah ini cara pikir mereka. Tentang alam semesta ini segala sesuatu terbentuk dari atom-atom. Mereka tidak percaya ada konsep penciptaan. Jadi mereka percaya alam semesta ini terjadi dari sebuah peristiwa random, kebetulan.
Tidak ada itu penciptaan. Dan karena itu, karena memang random, maka jadi segala sesuatu. Itu sebab dalam kematian selesai semua. Tidak ada yang namanya hidup kekal. Hidup cuma satu kali. Karena itu nikmatilah selagi ada kesempatan. Ini semangatnya mereka. Slogan terpenting di dalam filsafatnya Epikuros. Carpe diem. Nikmati hari ini. Ya, ini yang menekankan slogan, menekankan kepuasan diri. Ini cara hidup mereka. Itu sebab nanti waktu Paulus memberitakan firman Tuhan, mereka sangat menolak konsep Allah yang terlibat di dalam alam, yang mengatur segala sesuatu. Tidak masuk akal buat mereka hal ini. Dan mereka sangat menolak berita tentang kebangkitan orang mati. Ngapain? Sudah mati ya, sudah selesai. Dan yang kedua, golongan Stoa atau orang-orang Stoik. Ini menjadi golongan yang justru lebih besar pada zaman itu. Ini lebih banyak pengikutnya. Mereka dikatakan sebagai golongan agnostik terbuka. Yang tadi agnostik tertutup lebih kepada ateis, tidak ada urusan dengan Tuhan. Sedangkan yang ini masih percaya tentang Tuhan. Nah, bagaimana konsep mereka tentang Tuhan? Bagi orang-orang Stoik, Allah meliputi alam semesta. Kalau kita belajar ada yang namanya panteisme. Tapi ini beda. Panteisme bilang di dalam segala hal ada unsur Tuhan. Di kursi itu ada Tuhan. Dalam tubuh manusia ada Tuhan. Di pohon ada Tuhan. Itu panteisme. Sedangkan golongan Stoik itu panenteisme. Panteisme, panenteisme. Sedikit tipis perbedaannya. Mereka mirip dengan panteisme, tapi dalam pengertian apa? Mereka bilang Tuhan itu ada di mana-mana, meresapi setiap bagian alam semesta. Tapi bukan itu Tuhan, tapi ada kehadiran Tuhan di situ. Ini yang menjadi prinsip mereka. Jadi Tuhan itu tidak terlalu jauh seperti golongan Epikuros. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Tentang manusia. Bagi mereka, kita keberadaan manusia ini adalah bagian dari alam. Maka tujuan hidup kita ini adalah mencapai hidup yang selaras dengan alam. Nah, itu baru kenikmatan. Jangan menjadi orang yang berseberangan dengan alam. Harus ikut hidup di dalam alam. Jalan menuju kebahagiaan adalah menerima momen dan tidak membiarkan diri dikendalikan oleh arah emosi kita. Tapi bersatu dengan alam. Ini semangatnya. Kesenangan dan rasa sakit, jangan biarkan itu mendrive hidupmu. Tapi alam, menikmatinya. Sebaliknya, orang yang harus menggunakan akal budi, mereka itulah orang-orang yang memahami dunia, maka pikiranmu memikirkan alam semesta, disitulah engkau mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini cara pikir mereka berbeda dengan orang-orang Epikuros. Mereka kelompok yang sangat banyak diikuti orang, maka sama sedikit ada irisan sama dengan Epikurian. Mereka sangat materialis, urusannya dengan alam, dengan benda-benda. Hidup di sini saja, tanpa pengharapan eskatologis. Nah, di sini irisan yang sama, mereka juga percaya tidak ada itu yang namanya hidup kekal, mati ya sudah, habis, selesai. Itu sebab nanti di dalam pemberitaan Paulus, mereka juga menolak Allah sebagai pribadi. Karena mereka tadi bilang di dalam alam itu ada Tuhan. Jadi Allah sebagai pribadi tidak bisa mereka terima. Yang menetapkan tujuan hidup manusia itu Allah. Mereka tidak bisa terima. Karena kita yang hidup untuk diri kita dengan materi yang ada. Mereka sulit menerima konsep penghakiman Allah. Panggilan pertobatan. Apa itu? Gak ada itu dalam hidup mereka. Mereka menekankan kehidupan etika yang tertinggi dengan rasionalis yang tertinggi. Pikiran yang tertinggi. Inilah tantangan penginjilan di Athena. Bagi mereka ini, mereka merasa mereka lah orang-orang terpenting di tengah dunia ini. Karena mereka orang-orang yang paling pintar di tengah-tengah zaman. Maka banyak dikatakan orang-orang datang ke sana coba-coba ilmu. Dihina habis-habisan sama mereka. Karena nggak ada ilmu yang tertinggi selain mereka. Seluruh pemikiran filsafat nenek moyang, baik dari Plato, Aristotle, semua ada di kepala mereka. Jadi ini gudang pusatnya pemikiran peradaban seluruh dunia. Saudara jangan pikir ini cuma berpikir tentang teori ya. Keputusan-keputusan kebijakan yang diambil para filsuf lah yang mendrive seluruh tindakan di dunia. Kerajaan Roma itu kaisarnya sangat dipengaruhi oleh seorang filsuf. Jadi pikiran-pikiran inilah yang menentukan arah zaman. Itu sebab bagi mereka
Kita tidak jadi pusat dunia, tapi pikiran kita, hasil pikiran kita lah yang menentukan seluruh arah dunia. Nah ini yang membuat mereka prideful, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling luar biasa. Itu sebab ketika Paulus datang, maka mereka memandang sebelah mata. Siapa ini? Dikatakan tadi di dalam ayat awal itu, si peleter. Bahasa Indonesianya, di dalam bahasa Yunaninya spermalogos. Artinya apa? Seorang pengoceh. Kalau bahasa kita sekarang agak kasar. Ini tukang bacot. Nah ini yang mereka katakan tentang Paulus. Karena bagi mereka kata itu, si peleter adalah ini orang-orang yang berpikir dangkal, cuman belajari kutip-kutip dari pikiran orang lalu datang ke situ mau show off. Ini common dalam hidup mereka. Banyak orang datang dari cendekiawan negara-negara mana mau bersoal jawab dengan mereka. Maka mereka menganggap Paulus pun dari golongan kayak gitu. Karena hanya orang pintar harus lahir dari mereka. Dari yang diberkati di dalam kehidupan mereka, anak-anak mereka. Karena mendapatkan didikan dari mereka. Sedangkan orang dari luar tidak masuk hitungan. Nah ini yang terjadi. Maka di dalam hal ini mereka berpikir Paulus itu orang dangkal. Cuman kutip-kutip pikiran orang. Dan yang kedua, tuduhan yang lebih mengerikan lagi. Dikatakan apa? Saya bacakan sekali lagi ya. Tuduhannya sangat sederhana tetapi sangat mengerikan. Pertama dikatakan si peleter. Lalu yang kedua, tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ayat 18. Bagi kita nggak ngerti konteksnya, ini kalimat sederhana sekali. Oh ini kalimat sangat serius. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kalimat ini adalah tuduhan. Kurang lebih hampir 500 tahun sebelumnya, filsuf terbesar di dunia, di atasnya Plato dan Aristotle, yaitu Sokrates, diadili karena kalimat ini. Karena Sokrates mengatakan untuk mempertanyakan ideologi yang lama, mempertanyakan kehadiran dewa-dewa. Maka Sokrates dianggap memberitakan berita tentang dewa-dewa yang lain. Akhirnya apa? Sokrates diadili di kota yang sama, di kota ini. Dia disuruh menyangkali pernyataannya karena dianggap menyesatkan kaum muda, tapi Sokrates tidak mau. Maka dia disuruh minum racun untuk mati di situ, dan Sokrates memilih untuk meminum racun itu dan akhirnya Sokrates mati. Maka tudingan yang sama sekarang kalimat ini kepada Paulus, sehingga resikonya sebenarnya memang tidak ada resiko aniaya seperti dicambuk dan dipenjara dari kota sebelumnya. Tapi persis sama juga dari kalimat ini mereka sedang mengarahkan menuding Paulus untuk mati karena memberitakan tentang dewa-dewa yang lain. Maka dalam hal ini menarik sekali, mereka suka dengan pemikiran ide-ide baru, tetapi tidak ada boleh urusan ide-ide baru itu dengan mengusung dewa-dewa baru. Tidak masuk akal buat mereka. Lantas Bapak Ibu sekalian, dengan tantangan seperti ini, Paulus harus jawab apa? Harus beritakan apa macam kayak gini? Sudah dikasih badan langsung, si peleter, pembawa dewa baru. Wah kalau benar ini dewa baru, maka alamat jawabannya Paulus tahu. Dia akan seperti Sokrates yang akan dimatikan. And yet dia memilih untuk memberitakan. Dia tidak langsung buru-buru pergi. Mari kita lihat. Paulus di dalam bijaksana, dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, berdiri untuk menjawab kedua arus filsafat yang kompleks ini. Di sini kita boleh mengerti sekali lagi, dahulu saya sudah mengatakan hal ini. Beda tempat, beda orang, beda pendekatan penginjilan. Maka Paulus tidak memulai dari perjanjian lama seperti penginjilan kepada orang Yahudi. Enggak pakai pola itu dia. Tetapi dalam hal ini dia berapologetik dengan melihat konteks. Apa maksud saya mau bilang ini? Saudara sadarilah, dimanapun kita menjadi saksi Injil. Tapi tidak selalu pakai selalu satu cara, pokoknya. Tapi mari kita belajar untuk melihat Tuhan meletakkan kita di mana, maka kita belajar melihat konteks di tempat itu, maka di situ kita menjadi pewarta Injil, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Engkau yang menjadi ekonom, engkau yang bekerja menjadi akuntan, engkau yang menjadi pengusaha terhadap karyawan, pelajarilah konteks masing-masing dan menjadi saksi Tuhanlah di tempat itu dengan cara dan konteks di tempat itu. Bukan dengan semangat kompromi, tetapi juga bukan dengan pedang apapun, pokoknya dipentungin orang dengan cara berdosa kamu. Wah celaka sekali. Saya bergumul ya, salah satu contoh orang-orang yang tidak pernah mau peduli dengan konteks di dalam penginjilan rumah sakit.
saya yang mengadakan pelatihan. Itu sebab, sebagaimana yang saya bilang dahulu, saya harus mengadakan pelatihan penginjilan rumah sakit dulu, baru nanti Emery Sunter mengadakan penginjilan rumah sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian di dalam penginjilan rumah sakit? Ada orang yang sudah belajar teologi, tapi akhirnya dapat laporan dari tim rumah sakit, Pak ini orang tua bagaimana ya? Loh kenapa? Setiap kali dia penginjilan rumah sakit selalu pakai rumus by default orang sakit karena dosa. Jadi dia harus bertobat dulu dari dosanya, baru dia didoakan dari sakitnya. Sudah kondisi orang terbaring, hancur hati, lalu tanya, Bapak dosamu apa? Harus akui dulu dosa. Ini orang lagi sakit, ditanyain begitu dongkol serangan jantung mati di tempat. Tapi tidak peduli, biar dia menerima Injil. Nah ini, orang-orang yang tidak pernah mau peduli untuk melihat hikmat bijaksana Allah. Sangkanya dengan satu cara, pokoknya bawa pentung aja. Saudara, Alkitab mencatat, no, bagaimana kesaksian kehidupan kita, bijaksana sorgawi itu harus terus kita pelajari. Kembali ke dalam hal ini. Maka, di dalam hal ini Paulus berapologetik masuk dari pintu masuk konteks di tempat itu. Ketika dia berjalan ke Areopagus itu di seliling kota, dia melihat tempat-tempat penyembahan. Dan dari sinilah dia masuk pintu Injil, yaitu ketika dia melihat satu mezbah penyembahan yang ditulis di bawahnya kepada Allah yang tidak dikenal. Nah ini yang jadi menarik. Jadi dia menjadi hal yang sangat serius untuk melihat pemikiran filsafat mereka di balik hal ini. Saudara sekalian, ini bukan kalimat abal-abal. Kenapa Paulus melihat ini menjadi pintu masuknya? Karena itu dipengaruhi oleh filsafat juga. 1 abad sebelum Paulus datang ke situ, ada seorang filsuf besar bernama Marcus Tullius Cicero. Seringkali kita dengar Cicero. Dia punya tulisan-tulisan yang banyak. Dia seorang pemberita atau public speaker yang sangat ternama, yang sangat didengar orang. Cicero sangat dipengaruhi oleh filsafat Platonik dan filsafat dari Zeno. Zeno ini pendiri atau pemikir yang merintis Stoik tadi. Salah satu yang tadi yang berhadapan dengan Paulus. Maka Cicero dalam bukunya salah satunya menulis buku namanya Academica. Cicero bilang begini, menurut sudut pandang akademik, tidak cukup bukti bagi kita untuk dapat mengetahui siapa dewa-dewa. Apa yang menjadi keinginannya, kita nggak tahu. Dan jikalaupun para dewa itu ada, apa yang mereka inginkan dari kita nggak tahu. Nah inilah dewa-dewa. Makanya harus ditulis di tempat itu, kita menyembah dewa yang tidak kita kenal, Allah yang tidak kita kenal. Nah ini sejarah latar belakangnya. Jadi sepertinya kota itu penuh dengan kuil-kuil penyembahan. Tapi dalam filsafat mereka sebagai seorang stoik atau sebagai itu tadi epikurian, mereka terlalu jauh kok dari Tuhan. Hubungan hidup mereka dengan Tuhan gak ada. Tapi kuil-kuil penyembahan banyak. Lain yang namanya sebenarnya kontradiksi dalam hati mereka. Maka Paulus pakai ini menjadi pintu Injil. Saudara sekali lagi ya. Jangan ketika saudara mau penginjilan kepada orang, ndak langsung buru-buru pakai satu kunci. Pahami orang itu, kenali apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi konteks yang dipikirkannya. Dari situlah Injil masuk. Tapi Pak, saya nggak tahu caranya. Nah inilah kadangkala kita ya. Saudara, kalau kita sudah menikmati sesuatu hal, saya sudah pernah bilang kan ya, kalau kita menikmati sesuatu hal, tidak mungkin tertahan dari mulut kita untuk tidak sharing kepada orang lain. Oh, saya menikmati babi panggang di sini. Saya ceritakan sama orang untuk orang harus coba babi panggang di sini karena saking enaknya. Saya nggak dibayar sama tukang babi panggang itu. Saya nggak dikasih SOP untuk promosikan babi panggangnya. Tetapi karena kenikmatan yang tak tertahan di mulutku, saya ingin sharing kepada orang lain supaya coba makanan itu. Nah, apa kenikmatan tertinggi dalam kehidupan kita? Anugerah keselamatan dari Allah. Yang sebenarnya tidak mungkin tertahan dari mulut kita. Persoalannya adalah kita terlalu terkunci dengan segala ketakutan-ketakutan kita. Buka, biar Roh Kudus yang pimpin. Maka itu banyak orang akhirnya, ya sudahlah Pak, pokoknya saya harus belajar metode penginjilan dulu. Saudara, metode penginjilan itu baik, tapi jangan terkunci. Enggak harus dengan satu metode penginjilan maka saudara baru bisa menginjili.
Setiap kali metode penginjilan selalu polanya persahabatan gitu ya. Bangun dulu persahabatan, baru nanti masuk pintu Injilnya. Akhirnya naik Grab, mulai persahabatan. Bukannya persahabatan jadi sensus penduduk. Bapak sudah berapa lama bawa Grabnya atau Gokarnya? Oh sudah 5 tahun, oh lama ya. Sudah menikah Pak? Oh sudah. Anak berapa Pak? Oh anak 5. Yang paling gede berapa Pak? Sekolah di mana Pak? Saudara, sensus penduduk. Nggak jadi, hanya untuk persahabatan sampai di tempat. Oh ya, Tuhan berkati ya Pak ya, nggak jadi Injilnya. Coba lagi, persahabatan lagi, coba lagi, persahabatan lagi. Saya tidak anti terhadap persahabatan, justru saya mendukung hal itu. Tetapi kalau kita terkunci pokoknya kriterianya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saudara terkunci, bukan itu penginjilan, bukan. Tapi bagaimana kita memberitakannya, membawa mereka untuk melihat keindahannya. Kembali ke dalam hal ini. Maka inilah yang menjadi pikiran mereka, ada unsur keraguan, ada unsur ketidakpastian, sekalipun mereka menyembah patung-patung itu, tetapi mereka tidak tahu apa kebenaran. Maka di situ Paulus melihat kesiapan mereka untuk satu berita yang baru. Maka kita lihat, maka apa yang menjadi jawaban bagi filsafat dunia yang kosong? Alkitab menjawab Paulus begitu bijaksana. Dia tidak membawa mereka kepada perjanjian lama, tapi dia membawa kepada apologetik, berita Injil, berita kerajaan Allah, yaitu apa? Mereka dibawa kepada berita tentang siapa Allah yang sejati. Saudara perhatikan, mungkin kita merasa tahu dengan hal ini karena kita sudah biasa mendengar hal ini. Tapi kita terlalu take it for granted dengan berita penting ini. Apa yang menjadi jawaban kepada filsafat zaman di dalam keberadaan mereka yang tidak memiliki jaminan, tidak memiliki kekuatan pemikiran struktur yang kuat. Maka Paulus membawa mereka untuk mengenal siapa Allah yang sejati. Dari ayat yang kita baca tadi, summarize 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus tentang siapa Allah yang sejati. 3 ciri dari Allah yang sejati yang membawa mereka untuk tunduk kepada kebenaran yang sejati. Pertama, bahwa di dalam ketidakpengharapan mereka, Paulus membawa mereka untuk melihat Allah yang sejati haruslah Allah pencipta alam semesta. Dia harus menjadi alfa, menjadi titik dari segala sesuatu. Alfa. Maka Allah yang sejati dia tidak dicipta, dia tidak terbatas, melainkan dia melampaui seluruh ciptaan. Di satu pihak ini sepertinya menerima golongan Epikuros yang melihat Allah jauh. Dia tidak dicipta. Tetapi sekaligus dia mengatakan bahwa Allah yang sejati pencipta yang melampaui alam semesta, dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang memimpin sejarah bergerak maju, dia Allah yang menetapkan tujuan atas hidupmu. Loh, berarti dia ada dekat dengan kita. Nah, ini yang membawa manusia untuk melihat konsep yang begitu limpah di dalam pemikiran Paulus, membawa manusia mengenal Allah itu transenden besar, tetapi dia Allah yang imanen yang berserta dengan kita. Maka di sini membuka gagasan baru dalam pikiran mereka untuk melihat Allah yang lain yang tak pernah terpikirkan oleh mereka. Allah yang telah merencanakan kehidupan manusia. Allah yang telah memberi hidup kepada manusia. Allah yang membuat kita punya kesadaran untuk datang mencari Dia. Kalau Calvin bilang teologi ini sensus divinitatif. Setiap manusia hanya manusia yang memiliki hati untuk tahu ada natur kekekalan. Nah, ini yang dibongkar oleh Paulus kepada mereka. Mereka pikir Tuhan jauh tapi ada perasaan Tuhan. Mereka bikin patung-patung tapi tidak percaya, tapi tahu ada satu hal yang besar. Nah, ini yang namanya sensus divinitatif. Itu bukan karena perasaanmu semata, tapi karena memang Tuhan yang menciptamu demikian. Maka Allah yang berinisiatif. Tuhan yang tidak tinggal diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Sembari dia bilang begitu, itu satu tamparan buat mereka. Karena tidak ada tempat di dunia yang dimana kuil terbesar ada selain di Athena. Yaitu kuil apa? Parthenon. Itu kuil untuk Dewi Athena yang sampai sekarang masih ada. Walaupun sudah kena gempa, sudah mulai pecah-pecah ya. Tapi itu termasuk dari 7 keajaiban dunia yang begitu indah. Saudara yang pernah pergi ke sana akan tahu maksudnya, atau searching di Google saja. Megah sekali di atas bukit, bagaimana mereka bikin pilar-pilarnya besar sekali. Begitu jenius bangunan arsitek itu, hanya untuk melayani Dewi Athena. Tapi Paulus mengatakan, no, bukan karena kamu yang inisiatif cari dia. Dan bukan Tuhan yang diam di kuil-kuil buatan manusia yang menunjukkan dia terbatas. Bukan itu Tuhan. Ini yang dijawab oleh Paulus untuk menunjukkan, maka Allah yang sejati haruslah pencipta
mendekonstruksi seluruh pikiran filsafat mereka. Yang kedua, Allah yang sejati adalah Allah yang akan menghakimi. Dia Alfa, maka dia Omega. Segala sesuatu ada di dalam kedaulatannya. Maka dikatakan di situ, sudah lewat masa kebodohan. Kata kebodohan itu berbicara tentang kebebalan manusia dalam dosa. Karena hatimu yang telah rusak dalam dosa, engkau menjadi kacau dan tidak mengenal Tuhan. Dan engkau merasa dirimu menjadi pusat dunia dengan segala pikiranmu. Tapi engkau di dalam kebebalan. Maka Paulus mengatakan Allah yang sejati akan menghakimi manusia dari kebodohannya, dari dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang akan luput daripadanya. Sebab kehidupanmu di dalam kedaulatan Allah dan di bawah murka Allah oleh keberdosaanmu. Dan kehidupanmu tidak akan berakhir waktu engkau mati, justru kematianmu akan masuk kepada penghakiman Allah. Ini Allah yang sejati. Tetapi yang ketiga, yang terakhir, Paulus sampaikan di bagian akhir singkat and yet mendekonstruksi pikiran mereka. Kalau ada Allah, dia harus pencipta. Kalau ada Allah, dia harus hakim. Tapi sekali lagi, Alkitab memberikan jawaban ini dan hanya Alkitab yang memberitakan ini. Jika ada Allah, dia pencipta, dia hakim, dan dia harus penebus. 3 syarat ini hanya ada di dalam berita Injil. Tidak ada konsep agama yang memiliki konsep seperti ini. Bahwa Allah yang sejati yang telah menciptamu, dia akan menghakimimu, tapi dalam segala keberdosaanmu engkau hancur dan gagal. Tidak ada pengharapan. Maka Allah yang sejati yang berinisiatif mencipta, berinisiatif menghakimi, dia pula Allah yang berinisiatif untuk datang menyelamatkan manusia dan memberikan jalan penebusan. Maka dalam penghakimannya ada panggilan pertobatan melalui jalan keselamatan yang telah ditetapkan lewat Yesus yang mati dan bangkit. Ini beritanya Paulus yang memberikan melalui kuasa kebangkitannya akan memberikan yang namanya restorasi, perbaikan, yaitu bukan hanya sekedar membaikkan yang rusak, tapi membawa kita kepada kehidupan kekal. Kristus adalah sumber pengharapan, melaluinya segala sesuatu akan ditebus. Penutup, saudara sekalian, apa yang kita lihat di sini? Kesombongan intelektual Athena yang merasa lebih tinggi, superior dengan filsafatnya, yang merasa tahu segala sesuatu, tapi sama sekali tidak mengenal Allah dengan benar. Justru melalui si peleter yang mereka hina, maka Allah menyatakan Injil yang sejati, membuka Pandora pikiran mereka untuk melihat konsep yang tidak pernah mereka pikirkan. Ada Allah yang mencipta, berotoritas dan mengatur segala sesuatu. Dia Allah yang akan menghakimi hidupmu, tetapi dia Allah yang menebusmu. Maka mereka yang mencemooh Paulus sebagai tukang ngoceh, si banyak bacot, justru dia sekarang sebagai pembawa firman hidup yang membongkar hati manusia. Allah pencipta, ini yang menjadi tesisnya Paulus, adalah dasar dari seluruh kabar baik. Maka di sini kita boleh mengerti di dalam teologi reform yang namanya moral argumen. Dengan Tuhan sebagai pencipta, kita tahu bahwa meskipun segala sesuatu tampak sangat buruk di tengah-tengah dunia, banyak hal yang kita lihat masalah. Kalau begitu bagaimana mengerti Tuhan yang mencipta? Justru ini pengharapan. Kenapa? Dengan kita tahu ada Allah yang mencipta berotoritas, maka kita tahu dalam segala masalah hidup kita, kita tidak berada di dalam tangan para dewa-dewa yang tidak punya kendali. Tangan sekelompok dewa-dewa yang tidak kompeten dan saling berantem. Kita tidak di dalam pengharapan yang demikian. Itu enggak ada pengharapan di situ. Kita juga tidak bersandar kepada kekuatan diri kita yang begitu terbatas dan yang justru masalah dan butuh pertolongan. Tidak. Tetapi kepada Allah yang esa, yang satu-satunya dan berdaulat. Inilah pengharapan kita. Dan Allah yang seperti ini adalah Allah yang dapat dipercaya. Tapi muncul pertanyaan, loh Pak, agama lain juga percaya Tuhan mencipta kok. Agama lain juga percaya Tuhan menghakimi kok. Kalau gitu apa bedanya kita? Saudara perhatikan, Paulus sampaikan tadi. Kalau engkau agama apapun, engkau percaya Allah mencipta, engkau percaya Allah menghakimi. Tapi jika dia tidak datang menebus, no hope bagi hidupmu. Justru kuasa Allah, 3 tanda dari atribut Allah yang luar biasa, dari karya Allah yang luar biasa, hanya ada dalam Injil. 2 karya, mencipta dan hakim, tanpa penebusan, itu teror. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengusahakan keselamatan dirinya sendiri.
Itu sebab Allah yang sejati, Allah yang berdaulat, tapi Allah yang penuh kasih karunia, memberikan pengharapan dan keselamatan lewat Kristus yang inkarnasi, mati dan bangkit. Inilah kompleksitas Injil, saudara. Kepada wanita budak dukun menerima keselamatan. Kepada perwira penjara menerima keselamatan. Kepada Lydia penjual kain ungu menerima keselamatan. Kepada orang Yahudi menerima keselamatan. Kepada orang Yunani menerima keselamatan. Kepada orang-orang marginal dan miskin menerima keselamatan. Kepada orang-orang cendekiawan menerima keselamatan. Satu berita dengan cara yang paling sederhana, satu berita dengan cara yang begitu kompleks, membawa kita kepada satu inti berita utama, yaitu berita dari Allah yang hidup di dalam Kristus. Inilah Injil yang menerobos, yang melampaui seluruh filsafat dan agama. Dan inilah satu-satunya kabar baik yang memberikan jawaban, yang memberikan pengharapan dan jaminan bagi manusia. Inilah Injil yang telah kita terima. Bukan karena kemampuan kita datang kepadanya, melainkan karena anugerah itu bekerja dalam hati kita. Lantas, bagaimana respon mereka dengan hal ini? Sekali lagi ya, pola ini terus ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Sebagian menolak dan menghina. Dan akhirnya dikatakan Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetap saja di mana Injil diberitakan ada orang yang menolak dan menghina. Tetapi hal yang indah juga saudara sekalian, inilah anugerah Allah. Ada yang menerima dan percaya. Dan di Athena pun akhirnya terbentuk jemaat. Terjadi pertemuan gereja, sekumpulan orang percaya. Di tengah-tengah peradaban filsafat yang begitu besar. Tapi ada orang-orang yang menerima anugerah. Maka di sini kita boleh melihat berita kebangkitan Kristus menjadi satu berita yang paling sentral di dalam sejarah. Yang memisahkan seluruh zaman. Yang memisahkan sekelompok orang bahkan sampai zaman ini. Berapa orang dikatakan bergabung dengan Paulus dan percaya? Bahkan lebih dari nama-nama yang disebutkan tadi. Di antaranya dikatakan, berarti banyak. Di antaranya ada Dionysius. Bahkan dia bukan orang sembarangan. Dia majelis Areopagus yang mengurus tempat itu, orang penting. Dan seorang wanita bernama Damaris. Maka Lukas mencantumkan kedua nama ini sebagai representatif dari kelompok orang yang diselamatkan, sebagai simbolik dari orang-orang cendekiawan yang ditundukkan kembali kepada Injil. Bahwa dari golongan-golongan orang terhormat, bahwa golongan orang-orang cendekiawan pun membutuhkan Injil. Filsafat Paulus yang adalah Injil sebenarnya mengubah pemikiran para filsuf untuk melihat kepada satu-satunya pengharapan di dalam Kristus. Maka dalam catatan sejarah Eusebius, di dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Paulus akhirnya nanti mengangkat Dionysius itu sebagai uskup pertama di Athena yang akan menggembalakan jemaat Tuhan di situ. Jadi gereja di tengah-tengah filsafat yang begitu besar. Sekali lagi saudara sekalian, inilah Injil Kerajaan Allah. Injil bagi seluruh bangsa. Injil yang telah kita terima, yang harus terus diberitakan ke tengah-tengah dunia. Mari terus berdoa untuk pengabaran Injil yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi manusia berdosa. Sekarang saya tutup dengan kalimat ini. Somehow ada saat-saat di mana kita mendengar khotbah, mendapatkan teguran, mendapatkan refleksi untuk kita bawa pulang. Tapi model khotbah seperti ini saya putuskan untuk tetap diberitakan. Bisa saja saya skip langsung masuk ke narasi selanjutnya tentang penderitaan di dalam Injil dan segala macam. Tapi kenapa berita seperti ini harus kita dengar? Kayaknya gak ada hubungan dengan saya, sakit kepala, siapa itu stoik lah, apalah, masa bodoh lah. No. Justru hari ini kita boleh belajar melihat, saudara, anugerah yang begitu besar bekerja dalam hidupmu itu adalah kuasa satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi dunia. Dan sekarang kuasa yang begitu besar itu telah bekerja dalam hidupmu. Masihkah engkau take it for granted? Bagaimana mungkin Allah yang begitu besar, pencipta seluruh alam semesta, dengan segala kelimpahan pemikiran yang begitu luar biasa, dengan karya yang begitu ajaib, tetapi itu juga bekerja bagi kita. Dibandingkan dengan orang-orang ini, kita nggak ada apa-apanya. And yet Tuhan memilih kita dan menebus kita. Untuk apa? Once again, untuk hidupmu, pekerjaanmu, seluruh rumah tanggamu, cara hidupmu menjadi kesaksian Injil. Amin. Engkau pikir kecil hidupmu, sederhana, tidak seperti Paulus yang besar.
tapi melalui seluruh hidup yang Tuhan sudah percayakan dan tetapkan di dalam langkahmu. Disitulah kuasa Injil sedang diberitakan. Terlalu serius Tuhan sedang membentukmu, terlalu serius Tuhan memanggilmu. Jadilah saksi Tuhan, bukan menjadi seorang yang sepertinya Kristen, atau asal-asalan Kristen, atau pokoknya Kristen, tapi menjadi saksi Tuhan untuk membawa shalom bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, beri kami hati untuk sekali lagi merenungkan apa yang menjadi panggilan kami, gerejamu di tengah zaman ini. Tuhan, sepertinya kami kecil, sepertinya kami bukan ada panggilan seperti Paulus menjadi rasul yang keliling mengabarkan Injil. Tapi kami lupa bahwa seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani sekarang adalah juga menjadi kesaksian Injil bagi orang-orang di sekitar kami, bagi rekan sekerja kami, bagi karyawan kami, dalam segala hal aspek hidup kami. Disitulah sebenarnya Injil sedang diberitakan. Kalau kami hanya menjadikan Kristus sebagai juru selamat tapi tidak menjadi pemimpin hidup kami yang menerangi jalan kami tetap mengambil keputusan dalam langkah-langkah kami seperti apa yang kami mau tanpa kami rela untuk mau dikoreksi dan dibentuk untuk menjadi orang-orang yang diubahkan menjadi semakin segambar dengan Kristus. Disitulah sebenarnya kami telah gagal untuk menjalani panggilan kami. Tuhan ampuni kami. Sekali lagi beri kami kesadaran, beri kami hati yang mau terus belajar, berikan kami hati yang mau terus rendah hati, untuk mau terus dikoreksi, untuk terus mau dibentuk, supaya kami sadar hidup kami adalah kesaksian yang hidup. Hidup kami adalah membawa shalom kemuliaan Allah. Hidup kami membawa hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Entah kepada siapa Tuhan mempercayakan untuk kami dipertemukan, biarlah kami waspada, biarlah kami senantiasa berjaga-jaga, supaya di dalam seluruh kehidupan kami boleh sungguh Injil diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sadarkan kami, zaman begitu bengkok, kami terus bersyafaat dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi bangsa kami. Tapi di balik semua itu justru menjadi konfirmasi. Injil menjadi satu-satunya pengharapan dan kami telah menerimanya. Karena itu Tuhan teguhkan hati kami di tengah-tengah segala pergumulan kami, syafaat kami untuk tantangan hidup kami. Tapi terlebih besar lagi, biar kami menjadi saksimu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.